Sambutlah dengan bahagia, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Mirsa Trans TV dimanapun Anda berada dan teman-teman sekalian, Alhamdulillah kita sudah masuki hari ke-18 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijrah. Semoga Allah menerima puasa yang telah kita tunaikan sampai dengan hari ini insyaallah. Ya. Masih semangat? Masih kuat puasa insyaallah? Insyaallah. Ya, walaupun perbedaan waktunya barangkali lebih panjang dibandingkan di Indonesia, tapi insyaallah itu tidak mengurangi niat kita untuk beribadah. Dan bahkan ada banyak hikmah di sana. Barangkali Allah menginginkan pahala lebih banyak untuk kita sehingga durasi puasanya makin panjang. Mudah-mudahan untuk teman-teman khususnya yang di sini wilayah Jepang dan sekitarnya, insyaallah banyak pelajaran yang kita bisa dapatkan dalam puasa ini insyaallah. Baik, pemirsa, di episode yang lalu kita telah belajar tentang Gua Hira. Bagaimana hikmah terbaik yang didapatkan dari perjalanan Nabi mendapatkan wahyu sehingga mendapatkan bimbingan-bimbingan kehidupan tentang tempat yang baik, keadaan yang baik untuk mendekat kepada Allah. Sekarang kita akan pelajari tentang ayat-ayat utama yang diturunkan oleh Allah pertama kali dalam peristiwa Gua Hira itu. Kita sudah mengenal banyak bahwa Allah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi dengan kalimat yang sangat indah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Baik. Sekarang perhatikan baik-baik seperti apa isyarat yang diberikan di ayat ini dan bagaimana kisah Nabi dalam menerimanya. Teman-teman, kita bisa ambil fokus yang baik di sini. Perhatikan baik-baik. Ketika malaikat kemudian turun dalam rupa manusia dan datang kepada Nabi memberikan wahyu pertama kali dari Allah Subhanahu wa taala, kalimatnya mengatakan Iqra. Bacalah. Lalu apa respon Nabi pada saat itu? Ini jarang sekali dikaji kalimat ini. Kata Nabi, ma'ana biqari. Saya nggak bisa baca. Iqra, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dalam bahasa Arab, jika Anda belajar kaidah bahasa Arab, di gramatikal bahasa Arab, Anda bisa mengatakan begini, ma qara'tu, saya nggak bisa baca. Tapi kalau ma ini ditambah kemudian dengan ba, dan bentuknya lalu berubah menjadi kata benda, ma'ana biqari, maka ini bermakna taukid, untuk menguatkan pesan bahwa saya betul-betul nggak bisa baca. Saya nggak pernah belajar, nggak pernah masuk sekolah, nggak ada guru yang bimbing saya, jadi nol, zero, kosong sama sekali. Saya nggak pernah belajar, nggak bisa baca. Maka pada yang ketiga kalinya dipeluk kemudian beliau oleh malaikat tadi. Setelah dipeluk, diberikan ketenangan pada jiwanya. Yang paling menarik baru turun sempurna. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra Muhammad, bukan karena engkau tidak pernah belajar baca, nggak ada guru yang mengajarkan, tapi bismi rabbik, lakukan semua karena Allah, Rabbmu. Yang menciptakanmu saja begitu mudah. Ya. Alladzi khalaq, yang menciptakan engkau. Mencipta itu rumit. Mengatur saraf di mata, di telinga, sampai dengan ke lisan, sampai ke ujung kaki, dari kepala sampai ke kaki. Itu rumit. Yang rumit saja bagi Allah mudah. Apalagi hanya sekedar menjadikan engkau bisa mengikuti bacaan. Engkau lakukan semua karena Allah, maka Allah jadikan mudah. Setiap yang sulit jadi mudah. Apalagi yang mudah, ringan untuk kamu dapatkan. Maka di ayat ini, kalimat bisminya kemudian menggunakan ba, alif ke atas tegak, kemudian baru ismun. Padahal dalam kalimat bismillah, ba-nya langsung bersambung dengan sin. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya dengan sin. Kenapa di sini ada alifnya? Hikmahnya kata para ahli bahasa di antara maknanya, alif menunjukkan biasanya harakat fathah. Fathah menunjukkan bacaan panjang. Ba pendek ada alifnya. Ba baca panjang. Dalam ilmu bahasa dan fikih bahasa, setiap sesuatu yang panjang menunjukkan proses yang tidak mudah. Makanya bacaannya panjang. Tapi yang paling menarik, sudah ada alif, biasanya harokatnya fa. Tiba-tiba berubah kasrah. Bis, ada alifnya. Ya, sedangkan kasrah menunjuk sesuatu yang cepat. Maka ini menunjukkan pesan kata para ulama di antaranya, awalnya Nabi punya proses yang panjang untuk mengikuti bacaan. Tidak mudah bagi Nabi untuk membacakannya. Tapi ketika semua dikerjakan karena Allah, maka Allah abadikan. Sesuatu yang panjang pun, yang rumit pun akan terasa ringan, terasa mudah dan singkat untuk didapatkan. Semua Anda kerjakan karena Allah, maka Allah memudahkan semua apa yang kita anggap sulit. Maka setelah peristiwa itu, saking gampangnya, Nabi ingin cepat menghafalkannya. Cepat, cepat, cepat. Ini kebiasaan penghafal Quran. Kalau ingin cepat menghafalkan, maka dia akan cepat dilafadzkan di lisannya. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pengen cepat hafal.
Perhatikan, yang tadinya susah jadi cepat, maka turunlah Quran surah ke-75 ayat ke-16 sampai 18. La tuharnik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Muhammad, jangan cepat-cepat. Kamu ingin kuasai itu. Aku sudah berikan kemudahan. Cukup ikuti bacaannya, dibacakan oleh Jibril, kamu ikuti. Bacakan, ikuti. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kami bacakan, kamu ikuti, langsung tertanam dalam jiwa. Ada orang-orang yang saking mudahnya, jangankan baca, baru dibacakan sudah hafal, sudah paham. Maka ayat pertama dari peristiwa Iqra ini mengajarkan, kerjakan semua karena Allah, bekerja karena Allah, jangan sekedar pergi ke Jepang mencari rezeki untuk keperluan dunia saja, jangan sekedar berumah tangga untuk mendapatkan cinta dunia saja, kerjakan semua karena Allah. Maka semua kesulitan yang Anda hadapi di setiap tempat akan dimudahkan oleh Allah. Entah itu rumah tangga, entah itu di kantor atau kehidupan sosial kita. Itulah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisa dipahami insyaallah? Ada pertanyaan? Ustadz, saya mau nanya. Kalau di saat Ramadan ada seorang suami yang dia mau fokus ibadah, jadi dia mungkin nggak kerja, mungkin dia pedagang tapi dia nggak dagang, tapi istrinya malah yang disuruh dagang, dia fokus kerja aja, dia fokus ibadah aja, dia mengutus istrinya untuk cari nafkah, itu gimana hukumnya? Berdosa hukumnya. Berdosa. Karena tugas mencari nafkah yang utama itu ada pada laki-laki. Dalilnya Quran surah keempat ayat 34, paling kiri sebelah atas di mushaf. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ya, laki-laki dilebihkan dari perempuan. Kalau tadi kita bicara kelebihan perempuan, sekarang kelebihan laki-laki. Apa kelebihannya? Pertama, diberikan kekuatan, jiwa kepemimpinan. Makanya dalam laki-laki punya dorongan untuk memimpin. Ya, kata-katanya, wibawanya, ketegasannya lain. Makanya suara laki-laki beda dengan perempuan karena ada ketegasan, wibawa, kekuatan. Karena itu kalau ada laki-laki gemulai, suaranya halus, maka hilang kewibawaannya. Apa kabar, ya kan? Nah, itu udah hilang tuh nilai-nilai, runtuh wibawanya di situ. Nah, kemudian yang kedua, diberikan kekuatan untuk mencari nafkah, wa bima anfaqu min amwalihim. Ada kekuatan dia. Makanya kalau laki-laki keluar, lihat ini ya, perempuan memaksakan diri bekerja, maka rezeki yang turun hanya untuk perempuan itu saja. Laki-laki keluar rumah, bekerja dia mencari nafkah, maka diturunkan untuk rezeki semua anggota keluarganya. Kalau di rumah ada 5 orang, istri, suami, 3 orang anak. Maka dia keluar bekerja yang diberikan rezeki 5 orang anaknya. 5 anggota keluarganya. Tapi kalau hanya perempuan dia keluar, maka itu rezeki untuk dirinya saja. Makanya tidak sedikit perempuan bekerja di luar rumah, pulang ke rumah banyak persoalan di rumahnya. Baik ya? Nah, maka ini yang pertama, hukumnya berdosa. Yang kedua, bukan aib karena banyak di zaman Nabi orang yang masih bekerja sambil puasa dan ibadah. Antum kenal Umar bin Khattab? Ayo kenal. Ya kan? Umar bin Khattab, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang lainnya itu bekerja. Sampai sebelum kita simpulkan, bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya masih ada pekerjaan, tapi saya nggak bisa itikaf penuh, gimana solusinya? Kata Nabi, jangan tinggalkan sebagiannya. Malam kamu itikaf, siang kamu kerja. Bayangkan, dalam hal itikaf saja, kata Nabi, kamu siang kerja, malam itikaf. Ini menunjukkan, jangan kemudian sia-siakan kehidupan dalam rumah tangga. Ada hal pokok yang tidak bertentangan dengan yang lain. Jangan dipertentangkan aturan-aturan dalam Islam yang bisa dikompromikan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ada yang lain barangkali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi no namae wa Kamei Michie desu. イスラミックネームはヌルジャンナーです。 Masya Allah. 私はインドネシア人の男性と結婚しました。一つ質問があるのですが、私はクルアンを読んでいるときに、ナビムハンマドソララヒワラヒワサラムがクルアンが降りたときにとても震えて奥さんに抱きしめてもらったという話を読みました。それで質問したいのですが、イスラムの中の奥さんの役割を教えていただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。 Baik, apa peran perempuan di dalam Islam? Banyak. Pertama, Al-Quran sangat menghormati perempuan dan memuliakan perempuan. Bahkan tatkala di barat, bahkan kehidupan jauh sebelumnya, hingga ke masa jahiliyah, perempuan tidak punya peran. Di masa-masa jahiliyah, perempuan terlahir kalau perempuan langsung dikubur. Kalau hidup tidak punya peran. Bahkan seperti barang dagangan, bisa ditukar. Suami sudah bosan pada istri, tukar. Bahkan di jahiliyah sebelumnya, di Eropa itu luar biasa. Di Yahudi, bahkan yang sebelum-sebelumnya,
tidak punya nilai. Kalau ada seorang perempuan 1.000.000 pun datang ke sinagog dalam kepercayaan Yahudi, ya, itu tidak ada nilainya, nggak bisa berjalan ibadah. Hingga datang seorang laki-laki. Bahkan di kepercayaan lain ada yang perempuan disamakan dengan maaf, dengan iblis. Kenapa? Karena Adam itu keluar dari surga karena digoda oleh perempuan. Maka ada di salah satu kitab disebutkan, ya, Hawa itu bersekongkol dengan iblis. Anda bisa bayangkan. Saat situasi demikian direndahkan dan dianggap paling hina martabatnya, maka datanglah Islam memuliakan perempuan. Ya, turunlah kemudian Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-35 sampai dengan 37-nya itu. Di ayat 36-nya Allah langsung sampaikan, ketika Hannah melahirkan bayi perempuan, pengen laki-laki yang lahir perempuan, kata Allah, "Falamma wada'atha qalat inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha." Ketika Hannah mengandung melahirkan lahir anak perempuan, beliau katakan, "Ya Allah, kenapa yang lahir perempuan? Saya pengen laki-laki, pengen jadi nabi." Kata Allah, "Hei, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha." Allah lebih tahu keistimewaan yang dilahirkan. Perempuan punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Bayangkan ketika yang lain merendahkan, Islam mengangkat dan meninggikan derajat perempuan. Jadi ini yang pertama harus dipahami, bahwa Islam memberikan peran yang tinggi pada perempuan dan menghormati dalam proses kelahirannya. Yang kedua, ketika orang-orang jahiliyah kemudian memperlakukan perempuan seperti barang dagangan, bebas dinikahi, pengen 4, 5, 7, 10, bahkan di kaisar tertentu, negara tertentu, ya, ada yang ribuan selir dan sebagainya, Islam datang dengan proses yang indah. Hei, kalau mau nikah dibatasi, 4, poligami. Asal poligami itu untuk bisa memberikan kehormatan pada perempuan. Jangan diperlakukan seenaknya, kurangi, sampai kamu bisa bersikap adil. Tak mampu, sendiri, perhatikan dengan baik. Maka setelah itu diberikanlah peran-peran perempuan dalam kehidupan. Apa di antara peran yang paling utama? 1, kata Allah, sebagai peran seorang istri. Kalau sedang jadi istri, maka peran utamanya memberikan kenikmatan-kenikmatan, kenyamanan-kenyamanan dalam kehidupan rumah tangga. Di antara yang paling utama, memberikan kemudian kedamaian dalam kehidupan rumah tangga seperti rembulan. Hebat. Quran surah ke-12. Allah sampaikan, perempuan seperti rembulan, laki-laki seperti matahari. Apa fungsi rembulan? Tatap keluar. Lihat, ada keindahan. Maka ketika suami pulang dari pekerjaan, bahagiakan, senangkan, seperti suami melihat rembulan. Yang kedua, jadilah ibu yang baik. Tingkat pahala terbanyak pada perempuan ada pada diri seorang ibu, seorang istri. Saya tutup dengan kalimat yang indah. Kalau belum ada keturunan, maka hadis Nabi berikut ini yang sangat luar biasa. Saya akhiri untuk jawaban pertama. Perhatikan baik-baik. Idza shallatil mar'atu sholataha wa shamat shamaha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha yaumal qiyamati udkhilil jannata min haitsu syi'ti. Jika seorang perempuan di rumah tangganya hanya sholat fardu saja, puasa Ramadan saja, nggak pernah puasa sunnah, sholat sunnah, dan mampu menjaga diri kehormatannya, tidak selingkuh, tidak mengerjakan yang maksiat, dan taat pada suami yang baik-baik, maka pada hari kiamat dikatakan kepadanya, sudah, cepat masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Itu baru rumah tangga, belum di kehidupan sosial, belum yang lainnya yang sangat dibutuhkan. Tidak ada laki-laki kalau tidak ada perempuan, tidak ada anak kalau tidak ada perempuan, dan tidak ada kehidupan yang indah kalau tidak ada perempuan. Itulah kenikmatan jadi perempuan yang sekiranya sedikit yang disampaikan dari Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka kesimpulannya yang pertama, teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, jika kita berikhtiar karena Allah, mengerjakan semua karena Allah, bekerja, belajar, menjalani kehidupan rumah tangga, apapun itu, maka Allah berjanji di surah yang Allah turunkan ayatnya pertama kali kepada Nabi, Allah akan mudahkan semudah-mudahnya seperti Allah mudahkan jalan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, siapapun yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan muliakan. Iqra wa rabbukal akram. Allah muliakan kehidupannya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda dimuliakan oleh orang Jepang, orang Indonesia belum tentu mengenal Anda. Anda dimuliakan oleh orang Asia, orang Eropa belum tentu bermimpi melihat Anda. Tapi kalau Anda dimuliakan oleh Allah, maka dunia, alam kubur sampai akhirat Anda menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan Allah dengan semua perannya. Jadilah laki-laki yang baik, perempuan yang baik, sampaikan nilai-nilai Islam dan semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang paling baik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna ya Allah man yataqarrab ilaik. ولمن يا الله يتقرب إليك في جميع أقوالنا وأعمالنا وميسرين في جميع أعمالنا الصالحة. Ya Allah, jadikan kami orang-orang mampu mendekat kepadamu di setiap tempat, keadaan, yang dimudahkan dalam setiap aktivitas kami ya Rabbal Alamin. Yassir lana wa la tu'assir. Ya Allah, ringankan, mudahkan setiap aktivitas kami. Jangan jadikan jadi beban dalam kehidupan kami, di rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, kehidupan sosial kami. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, nawwir jami'a amalina salihah bi nurika ya Allah, allati tuwassiluna ila jannatika an-na'im.
Ya Allah, hiasi seluruh aktivitas kami dengan cahaya-cahaya petunjuk-Mu. Dalam pekerjaan kami, rumah tangga kami, kehidupan sosial kami. Dan jadikan semua cahaya ini bimbingan bagi kami untuk menuju surga-Mu yang paling indah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa, semoga Allah menerima ibadah kita sampai hari ke-18 di bulan Ramadan ini. Dan semoga ada kemuliaan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.